Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, untuk kesekian kalinya saya merespon salah satu komentator. Dan komentator ini ya selalu saja komen-komennya rancu. Ya. Arah yang arah dari komennya ini tidak jelas. Bahkan seperti yang saya katakan, ya, dia menuliskan apa yang sebenarnya tidak saya katakan, sobat-sobat. Ya, silahkan sobat-sobat membaca dulu ya komen dia yang saya screenshotkan di layar, sobat-sobat. Nah, jadi kurang lebih dia mengatakan dalam komennya, Ahlul Bid'ah mengatakan surat An-Najm ayat 39 katanya doa pun tidak sampai. Nah, sobat-sobat, yang dimaksud Ahlul Bid'ah itu siapa? Mungkin ya ini diarahkan kepada saya, tetapi sebenarnya ya yang lebih tepat, yang lebih cocok adalah sang komentator ini sendiri, ya. Nah, ya oke lah, kita tidak usah membahas itu, tapi mari kita bahas. Nah, jadi ya dia mengatakan ya mengambil surat An-Najm, ya, Ahlul Bid'ah, ya, mungkin ini saya ya, doa pun tidak sampai. Kapan ya saya mengatakan doa tidak sampai, ya? Yang saya katakan adalah ya kirim pahala bacaan Al-Quran itu yang tidak sampai, ya, karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Kalau ulama berbeda pendapat, ya, kan solusinya jelas. Allah mengatakan jika berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, ketika kita ya menghadapi atau menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kembali kepada pahala ya bacaan Al-Quran yang dikirimkan, ya, ada ulama yang mengatakan sampai, ada yang tidak sampai. Nah, maka keputusannya ya ke surat An-Nisa ayat 59.
bukan bertahan kepada ulamanya masing-masing. Kalau kita bertahan pada ulama kita masing-masing, ya, padahal Nabi dan para sahabat tidak melakukan amalan tersebut, ya, artinya kita juga menolak diperintahkan Allah. Jika berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Nabi, itu yang harus kita lakukan. Mengenai doa, doa itu sampai kepada mayit. Namun Rasulullah membatasi, ya, doa itu tidak sembarang orang. Doa itu tidak dari sembarang orang, tetapi doa dari anaknya. Anaknya juga tidak sembarang anak, ya, anak yang soleh jika dia mendoakan. Nah, ini perlu dilanjutkan, ya, sesuai dengan sabda Nabi kan. Jika anak Anda meninggal, semuanya putus kecuali 3. Ya, yang pertama adalah amal jariah. Ya, ini dilakukan. Kapan dilakukan amal jariah? Ya, ketika dia masih hidup. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini juga dilakukan ketika dia masih hidup. Kan tidak mungkin mengajarkan ilmu dia sudah mati. Nah, ini sampai kepada mayit. Dan yang ketiga, ini yang dibicarakan, doa anak yang soleh jika dia mendoakan. Ya, jadi batasan doa yang sampai kepada mayit itu adalah doa anak yang soleh. Ya. Ini sesuai dengan sabda Nabi, begitu juga sedekah, begitu juga menghajikan. Ya. Nah, karena ya, bukankah pernah ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, tetapi kalau dia masih hidup, mungkin dia ingin bersedekah. Bolehkah saya mewakilinya?" Nah, Rasulullah mengatakan boleh. Begitu juga ada yang bertanya, ibu saya sudah meninggal, tetapi ketika dia masih hidup, dia ingin melaksanakan ibadah haji. Bolehkah saya mewakilinya Rasulullah? Rasulullah menjawab, silakan. Jadi dari amalan-amalan tersebut yang dibolehkan oleh Nabi dan sampai kepada mayit, bermanfaat kepada mayit adalah yang dilakukan oleh anaknya, bukan orang lain. Ya, yang namanya akun An-Nasir ini, ya itulah saya katakan, ya, selalu rancu, ya, tidak jelas. Kemudian, ya, menyadarkan perkataan menurut pemikiran dia, ya, kepada orang lain, padahal orang lain itu tidak mengatakan, ya, berdasarkan surat An-Najm doa pun tidak sampai. Ya, tidak tahu saya kenapa orang ini seperti ini. Apa sengaja, ya? Sengaja atau memang ketidaktahuannya, keminiman dari pengetahuan atau literasi. Nah, ini bicara literasi. Literasi ini ya sebenarnya relatif, ya. Orang bisa dikatakan literasinya banyak atau tidak, itu relatif, tergantung siapa yang menilainya. Tetapi yang terpenting dari literasi itulah
bukan banyaknya, akan tetapi sesuaikah literasi yang dipakai itu ya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, jadi kesimpulannya sobat-sobat, ya, doa sampai kepada mayit, tetapi doa anak yang soleh jika dia mendoakan, bukan dari orang lain. Nah, jadi kiriman ya pahala baca Al-Quran ya, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak sampai ya. Kalau ada ulama yang mengatakan sampai dan tidak sampai, ya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.